Sekumpulan data yang memiliki volume atau ukuran yang sangat besar yang terdiri dari data terstruktur, semi-terstruktur, tidak terstruktur, yang dapat berkembang seiring waktu berjalan. Karakteristik data dibagi menjadi dua, yakni inti dan tambahan. Yang termasuk karakteristik inti, yakni volume, velocity, variety. Dan yang termasuk karakteristik tambahan, yakni value dan veracity. Karakteristik pertama, volume adalah salah satu aspek yang harus dipertimbangkan. Kedua, velocity mengacu pada kecepatan data, seberapa cepat data dapat dihasilkan dan seberapa cepat data diproses. Yang ketiga, variety, yakni jenis-jenis bentuk data yang seperti dijelaskan, tidak terstruktur, semi-terstruktur, dan contohnya sebuah teks, data, dan video. Lalu karakteristik tambahan yang keempat ada value. Sebuah data dapat disebut value jika hasil pemrosesan tersebut dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, veracity, yaitu tingkat akurasi dalam pengumpulan data dan seberapa akurat data tersebut. Dapat mengurangi waktu dan biaya. Dasar referensi untuk mengembangkan sebuah produk, untuk memprediksi atau menganalisis penyebab suatu masalah yang terjadi pada sistem. Siklus hidup data, yaitu mendefinisikan pertanyaan riset, mengumpulkan dan mengorganisasikan data, membersihkan lalu menyiapkan data, mengeksplorasi dan memvisualisasikan data, menganalisis dan menginterpretasi data, dan yang terakhir mengkomunikasikan data. Setiap langkah ini sama pentingnya. Pertama, mendefinisikan pertanyaan riset, yaitu ketika kita mulai bekerja dengan data, kita memerlukan definisi terlebih dahulu apa yang kita ketahui. Semakin jelas spesifik pertanyaan riset akan mempermudah kita dalam menentukan data apa yang kita butuhkan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan kita tadi. Yang kedua, mengumpulkan dan mengorganisasikan data, mencari data dan mengolah data agar penelitian dapat dilakukan dengan baik dan benar. Bagian ini kita harus mencari data dikumpulkan jadi satu, kemudian apabila data yang tidak sesuai dengan yang kita cari, maka kita harus mengolah data agar menjadi data yang rapi. Mengolah dan memproses data apabila ada data yang rusak dan memastikan semua data dapat digunakan sesuai dengan format kita. Data dapat dihapus, di-input dengan angka lainnya. Yang keempat, eksplorasi dan visualisasi data untuk mencari tahu hubungan antar variabel. Variabel di sini adalah karakteristik dari suatu data. Lalu, eksplorasi data dilakukan dengan memeriksa variabel yang ada, dimulai dengan menentukan target satu persatu, kemudian melakukan perbandingan antar variabel. Dan terakhir, lakukan eksplorasi untuk mencari tahu relasi antar 3 variabel atau lebih. Yang kelima, analisis dan interpretasi data. Dari tahapan ini, kita bisa dapat mengetahui pola umum dari data yang kita miliki, akan tetapi hal itu masih belum cukup untuk digunakan dalam membuat suatu kesimpulan yang spesifik. Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mengeksplorasi yang lebih detail untuk mendapatkan pola dan relasi yang lebih jelas, lalu melakukan uji statistik dan membangun model statistik. Terakhir, mengkomunikasikan data. Strategi bagaimana menulis, menjelaskan, dan mempresentasikan hal-hal yang sudah kita temukan ke berbagai audiens. Kita bisa mempertajam visualisasi data yang sudah kita dapatkan pada tahap sebelumnya agar lebih mudah dipahami oleh audiens. Akan lebih baik lagi jika kita membuat visualisasi yang interaktif.